ini era belajar ilmu kedokteran rasa keminter. Apa neng goblok-gobloke dosen-dosen senior-senior sejawatku sing pinter-pinter lho. Toro tambah goblok kowe neng goblok-gobloke dokter sing pinter lho. Perdebatan panas di media sosial kembali menyeret isu kesehatan ke ruang publik setelah pernyataan dokter spesialis jantung soal GERD viral dan memicu reaksi emosional. Seorang dokter sport kardiologi menegaskan bahwa asam lambung naik tidak berkaitan langsung dengan sakit jantung maupun kematian mendadak. Pernyataan itu awalnya dibagikan oleh Dr. Dwita Rian Desandri melalui X dan langsung ramai diperbincangkan karena dikaitkan dengan meninggalnya Lula Lava. Alih-alih dipahami sebagai edukasi medis, unggahan tersebut justru diserang sebagian netizen yang budiman dengan komentar merendahkan yang menyebut pernyataan tersebut tidak masuk akal. Situasi ini memancing reaksi keras dari Dr. Tirta yang turun tangan membela sejawatnya. Ia menyampaikan kekesalannya karena ilmu kedokteran kardiologi dianggap remeh oleh orang yang tidak memiliki latar belakang medis. Dr. Tirta menegaskan bahwa secara medis, kematian mendadak umumnya berkaitan dengan gangguan jantung atau otak, khususnya masalah irama jantung yang sering tidak bergejala. Ia juga meluruskan anggapan bahwa jantung berdebar saat GERD bukan berasal dari penyakit jantung, melainkan respons tubuh terhadap rasa nyeri. Polemik ini kembali menegaskan pentingnya literasi kesehatan agar masyarakat tidak tersesat oleh asumsi keliru. Yo kawan-kawan, ini saya lagi disetirin Pak Denny ya, jadi bisa edukasi. Saya terpaksa banget buat video agak ngegas kayak gini gara-gara apa? Gara-gara nih sejawat saya, senior-senior saya, dosen-dosen saya di bidang perjantungan digoblok-gobloke wong sing radong, bajingan. Jadi asal kalian tahu yang namanya GERD lambung ya, itu jauh banget hubungannya kalau bisa menyebabkan serangan jantung. Ya, yang bisa menyebabkan kematian dadakan itu benar-benar adalah terkait jantung biasanya dan terkait otak. Jantung ya sudden death, kayak serangan jantung dadaan, nggak bisa nyilang balik. Nah, yang biasa terjadi tapi nggak ada gejalanya tuh gangguan irama jantung, mas. Gangguan irama jantung itu ada subspesialisasi sendiri. Gejalanya berdebar-debar nggak jelas. Ternyata ada gangguan irama jantung. Nah, akhirnya berlanjut jadi serangan jantung gitu loh. GERD itu penyakit asam lambung naik, mas. Itu nama awamnya. Asam lambung naik baru kuwi jebol ngono iso kena jantung, esofagusmu. Nek esofagusmu bolong wis piye carane to wis remuk kabeh ngene iki. Jauh hubungannya. Nah, terus kok bisa berdebar-debar ketika GERD? Ya karena nyeri, tapi tidak langsung berhubungan berdebar-debar karena GERD dan berdebar-debar karena gangguan irama jantungnya beda, mas. Mbak, kowe ini era belajar ilmu kedokteran rasa keminter. Apa neng goblok-gobloke dosen-dosen senior-senior sejawatku sing pinter-pinter lho. Toro tambah goblok kowe neng goblok-gobloke dokter sing pinter lho. Tinggal kamu baca itu kan kamu akan mendapatkan ilmunya lho. Pekok tenan sotoy, Dunning-Kruger syndrome. Lagi mocos ke artikel wis iso ngrasa luwih pinter saka dokter blok. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Salut dah gue sama orang yang ngegoblok-goblokin dokter. Gimana nggak salut coba? Udah jelas si dokter itu bilang kalau GERD nggak ada hubungannya sama jantung. Malah digoblok-goblokin sama orang yang bukan dokter. Dokter yang udah belasan tahun belajar, studi kasus, praktek dokternya spesialis lagi. Harus belajar lagi tuh dokternya. Malah dibacotin sama orang yang baru nonton 2 video atau baca 1 artikel. Dokter jelasin pakai data, lu pakai katanya. Yang satu pakai jurnal medis, lu pakai asumsi. Menurut gua itu keren banget sih. Lagian GERD itu kan penyakit di lambung ya. Lambung lu di mana, jantung lu di mana? Jauh kali. Lebih deketan otak lu sama dengkul sih kayaknya. Aduh. Dokter Mubi Jantung nulis GERD nggak bikin sakit jantung. Udah itu aja. Titik. Terus ada yang komen gini cuy, gak bikin sakit jantung tapi dada sesak. Terus habis itu kita skip ke terakhirnya. Itu ada kalimat, belajar lagi deh dok. Belajar lagi? Seorang dokter jantung konsultan yang sekolahnya itu aja belasan tahun, kamu suruh belajar lagi?
Terus ada yang komen lagi, heran juga, kenapa edukasinya nggak antar aja gitu? Cuy, dari jurnal yang kubaca, itu dikasih tahu bahwa sekitar 20%, 10-20% orang di negara barat, itu mereka punya penyakit GERD. Artinya, orang yang punya GERD itu banyak banget. Ya lo bayangin aja, kalau artinya banyak yang punya GERD, terus denger berita kayak gini, pasti langsung panik lah. Takut kayak, aduh, apa aku bisa tiba-tiba serangan jantung ya gara-gara GERD ini? Jadi ya seharusnya kita berterima kasih lah, karena ada seorang dokter jantung konsultan yang secara gratis memberitahu informasi yang aku yakin ini akurat banget soal GERD itu nggak bikin sakit jantung. Semoga membantu. Cheers. Ada yang tahu maksudnya apa? Di sini aku bukan mau bahas tentang orang awam yang so tahu terhadap dokter spesialis, bukan. Aku nggak mau ngebahas tentang keilmuannya dokter, enggak. Pertama teman-teman, jangan pernah so tahu dan mengkaitkan suatu perkara dengan perkara lain, apalagi menyebutkan nama seseorang yang memang sedang viral saat ini. Lebih baik kita doakan, kita ucapkan turut bela sukawa, turut berduka cita, dan mendoakan yang baik-baik aja ya. Jangan mengkaitkan, nggak usah dipikirin kaitannya tentang penyebab kematiannya, karena itu bukan urusan kalian guys. Bayangin perasaan keluarga terdekat, juga perasaan orang-orang yang melihat tulisan kamu. Bayangin sesakit apa hati mereka. Coba deh dibalik keadaannya, gimana kalau misalnya kamu dalam posisi seperti itu? Pasti kamu ngerasain marah, kesel, dan gedek. Viral dokter spesialis jantung dinasihatin oleh netizen. GERD tidak bisa bikin sakit jantung, udah itu aja. Nggak bikin sakit jantung tapi dada sesek, henti nafas, henti jantung karena kekurangan oksigen yang mengalir ke darah. Darah tidak mengalir, jantung berhenti. GERD memang nggak bisa bikin sakit jantung, tapi bisa berhubungan dengan jantung. Belajar lagi deh dok. Anjir, dokter disuruh belajar lagi lu. Jabatan serem di internet, Panglima Google. Modelan Google doang, ChatGPT, rasa paling pinter lu. Ya makanya ya teman-teman ya, jangan udah ngerasa udah baca Google, ChatGPT, Gemini, semuanya lu baca-bacain, lu ngerasa pinter daripada dokter. Mereka tuh belajar sesuatu yang lebih kompleks daripada itu. Kalau semuanya bisa dibelajar lewat sana, ya buat apa sekolah dokter? Gue baru nemu nih utasan yang kayak gini. Dia bilang GERD nggak ada hubungan sama jantung. Sini maju, emakku udah bertahun survive sampai membengkakkan jantung yang diawali penyakit GERD kronis yang diderita. Jadi stop ya yang bilang GERD nggak ada hubungan sama penyakit jantung. Dijelaskan sama dokter yang lain tuh. Dokter spesialis ini ngejelasin. Kemudian ada lagi nih dari dokter Bobby ini, dia ngejelasin kayak gini guys. GERD nggak bikin sakit jantung, udah itu aja. Kemudian netizen yang koplakin, nggak bikin jantung tapi dada sesak, kematian lula, henti napas, dan bla 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 bla. Nih, mari kita belajar sedikit ya. Jadi GERD itu adalah gastrointestinal reflux disease, atau bahasa awamnya ini asam lambung itu naik sampai ke atas, sampai ke tenggorokan, yang menyebabkan sensasi terbakar di bagian mulut. Mungkin gak enak, pepek di mana gitu, kayak kebakar. Kemudian tenggorokan gak nyaman seperti dicekik orang, dada panas seperti terbakar dan berdebar-debar. Tuh yang dibilang sama netizen tadi tuh. Nah, pada lambung orang normal seperti ini nih. Cairan lambung harusnya berada di sini. Dan ini nih ada pintu nih dari lambung menuju ke tenggorokan atas. Pintu yang normal ini ketutup bosku. Nih ketutup. Pintu orang yang sakit lambung yang GERD ini kebuka dikit. Jadi masalahnya ada pada katupnya atau pintunya yang dol. Ketika berobat ke dokter, dokter akan meresepkan, dia bilang, "Bu, ini obat lambung ya," gitu loh. Fungsi salah satu obatnya adalah untuk memperbaiki pintu ini biar nggak dol, biar nggak kebuka, biar rapet kayak pintu sebelah. Nah, kayak gini nih. Kenapa sih netizen sampai bilang ini tuh saling berhubungan? Nih, kita kasih jelas dulu dikit nih. Asam lambung tidak menyebabkan orang meninggal. Itu betul, dokternya udah kasih tahu. Kita kasih jelas lagi. Kenapa sih kok orang bisa meninggal? Ada yang bilang dia tuh karena sakit lambung. Nggak begitu konsepnya. Jadi, lambung kita itu persyarafannya atau kabel-kabel listriknya itu satu jalur sama otot jantung. Jadi, kalau kalian ke rumah sakit, terutama ke IGD, kalau kalian mengeluh sakit lambung, makanya kalian diwajibkan sama dokter-dokter di IGD itu untuk rekam jantung, untuk menganalisa biar nggak kecolongan ternyata kalian sakit jantung.
Jangan sampai nanti beredar di masyarakat, dia sakit lambung, kemudian meninggal. Itu yang sering terjadi di masyarakat. Nah, kenapa bisa begitu? Ada sebuah cerita nih, puluhan tahun lalu, di Indonesia, ada seorang pasien, dia mengeluh sakit lambung, lari ke IGD. Kemudian, sama dokter di IGD, cuma diberi resep obat lambung. Kemudian, pasien itu tidak direkam jantung. Karena waktu itu protokolnya masih belum ada lah. Kemudian lagi, pasien itu larilah ke farmasi untuk mengambil obat dia. Kalian tahu apa yang terjadi di depan apotek farmasi? Pasien tersebut serangan jantung dan pasien itu meninggal. Makanya, sampai sekarang, protokol wajib kalau ada pasien mengeluh sakit lambung, dia wajib rekam jantung untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan. Agar jangan sampai nakes-nakes kita kecolongan. Dikira sakit lambung, ternyata dia punya riwayat jantung. Begitu, makanya di masyarakat tuh simpang siur.